Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi sekarang dalam talk show yang kali ini kita akan membahas tentang masalah COVID. Judulnya hari ini nih, COVID masih ada nih dok. COVID masih ada karena memang masih ada gitu. Dan pemirsa kita pada pagi ini ditemani oleh dua orang dokter. Yang pertama dokter siapa? Boleh kenalin namanya? Saya Dr. Bagia Satrio Wicaksono. Satu lagi dokter Ngurah yang udah nggak kita yang tidak asing lagi ya sama kita, udah sering sini ya. Gitu. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu ini angka total se-Indonesia kayaknya dok, atau angka total Jakarta gitu. Ini sekarang Bali 934 orang dalam satu hari, ini kan angka yang luar biasa sekali gitu. Menurut dokter gimana tanggapannya? Dari saya dulu, Dok. Menurut saya, jadi kan sebenarnya penyakit COVID ini tuh yang ditakuti dari penyakit COVID itu nggak cuma dari mortalitasnya atau tingkat kematiannya, tapi dari morbiditasnya atau namanya tingkat banyaknya jumlahnya orang yang terkena penyakit itu. Penyebaran Bisa dibilang seperti itu. Nah, yang mana tanpa kita sadari, vaksinasi kita tuh juga berbarapan dengan penyebaran si penyakitnya. Jadi ketika ada satu orang yang kena, dia pergi, dia kan bisa menularkan ke beberapa orang. Yang mana pembatasan dari pergerakan orang itu jauh lebih susah dibanding kita dapat satu vaksin dan lain-lain. Jadi tanpa kita sadari, vaksinasi itu mau bagaimanapun akan tetap kalah kecepatannya dengan persebaran dari si virusnya apabila tidak dijaga oleh protokol kesehatan dan lain-lain. Jadi kenapa baru sekarang tinggi menurut saya, karena si virusnya juga berkembang. Jumlah virus yang ada di kita dan lain-lain juga meningkat berbarengan dengan kita dilakukan vaksinasi dan lain-lain seperti itu. Dokter orang gimana dok? Dari virusnya sendiri sih, misalnya dari mutasi virus itu. Jadi ada yang mutasi virus itu mengakibatkan dia lebih viralitasnya lebih tinggi. Terus sama juga tadi kayak dokter Bagas bilang, penyebaran penduduknya. Jadi kan banyak yang pulang pergi Jawa Bali. Iya betul. Itu yang nyebabin penyebaran jadi lebih cepat gitu. Sedangkan proses tracingnya itu juga sekarang lebih digalakkan. Jadinya setiap diperiksa kayak kasus kemarin di Singaraja, itu di stopin orang di jalan untuk diperiksa. Iya. Itu yang nyebabin sekarang tingkat yang positifnya tuh pukul-pukulan kemarin itu. Jadi itu juga pengaruh sih dari pemeriksaannya. Lebih Oke. digalakkan gitu. Jadi mungkin dulu itu karena nggak sebanyak sekarang orang diperiksa. Dulu kan kayak Nggak sebanyak orang sekarang ini dites gitu ya. kan. Jadi kalau sekarang tuh benar-benar diperiksa benar sama pemerintah. Jadi sebelumnya kan udah biarin gitu kan. Iya benar. Tapi memang di lapangan yang antum-antum ini temukan memang makin banyak dok ya. Kalau kasus yang dia di tempat praktek antum lah, di mana praktek kan, praktek. Kan kita melakukan tindakan swab antigen dan PCR juga kan. Trennya sih memang kasusnya ini lagi meningkat sih memang. Dari jumlah total yang datang ya tetap lebih banyak yang negatif ya. Kan kebanyakan orang minta cek itu untuk perjalanan kan. Paling banyak gitu. Kalau untuk screening tuh jarang sekali orang mau cek. Saya screening waktu itu. Kalau di tempat kita tuh kebanyakan untuk perjalanan. Jadinya dicek negatif. Kapan hari ya screening 1-2 orang ya positif gitu. Pada saat dicek screening itu mereka positif. Dengan gejala. Gitu. Iya. Dan setelah dicek screening itu kita tuh nggak tracing atau gimana, kita sarankan untuk mereka ke pemerintah. Jadi untuk keluarganya supaya dicek semua sekeluarga itu. Nah, itu baru ketahuan nanti, kayak kasus yang kemarin pernah saya dapat tanganin itu, satu keluarga dicek 1 orang. Ya udah bapak dicek sekarang ternyata hasilnya positif. Setelah dicek terus konsultasi gimana nih dok selanjutnya. Ya udah ke pemerintahan, ke puskesmas yang layani swab gratis gitu. Akhirnya semua keluarga dapat tuh swab gratis di tracing. Ternyata hasilnya dari 5 orang anggota keluarganya, 4 yang positif, 1 negatif. Gitu. Okay. Lalu gini dok, ada nggak korelasinya antara pertambahan jumlah orang yang divaksin berbanding lurus dengan jumlah orang yang positif sekarang?
Iya ada sih. Heeh. Jadi kalau yang Karena makin banyak saya ini nih pengalaman sendiri nih, pengalaman sendiri. Saya satu keluarga divaksin nih. Satu keluarga divaksin. Dosis pertama Sinovac. Berberapa waktu itu ya? Berlima kalau nggak salah. Habis itu 5 hari kemudian positif semua kita. iya drop. Gitu. Sampai apa namanya? Kita udah divaksin kok kita malah sakit semua gini, gimana sih gitu. Akhirnya teman-teman yang lain, wah ini vaksin nggak bener nih. Akhirnya banyak yang orang ngomong gitu, ini keluarga itu udah divaksin semua kok malah sakit gitu. Gimana dok? Ya itu pengaruh dari daya tahan tubuh ya pertama. Nomor 2-nya itu ya kondisi tubuh kita tuh memang belum pulih dari, kan setelah vaksin itu kan isinya virus. Suntikan dia kan perlu waktu untuk apa mencapai apa antibody itu supaya maksimal. Nah itu mungkin pada saat kena itu sedang dalam proses itu, proses untuk apa namanya adaptasi si antibody ini dengan barang baru yang lagi dimasukin itu ya. Kalau kan antibodinya itu drop, akhirnya kondisi capek misalnya kerja bolak-balik kemana, itu yang nyebabin terinfeksi. Jadi pada saat kondisinya turun kayak gitu. Kurang lebih gitu dok ya. Dokter Bagas. Saya tambahkan ya dok. Jadi kan sebenarnya masalah terkait dengan apakah ada korelasinya peningkatan vaksin terhadap kasus positif. Sebenarnya selain yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ngurah, yang mana tadi menjelaskan bahwa ada waktunya ketika si tubuh kita disuntikan virus sampai si tubuh kita menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap COVID itu sekitar 2 minggu. 2 minggu Pak. Yang mana selama 2 minggu itu ketika kita abai dan lain-lain, kita tuh apabila terkena virus dan lain-lain, sebenarnya tubuh kita tuh belum siap. Selain itu juga kita kan vaksin diberikan 2 dosis. Nah, kenapa harus 2 dosis? Karena untuk mencapai jumlah antibodi yang bisa maksimal untuk memproteksi seorang manusia dari COVID, itu tuh harus melakukan penyuntikan 2 kali. Karena sudah ada penelitiannya bagaimana apabila diberikan suntikan 1 kali dan juga 2 kali, dan ternyata baru sangat bermanfaat apabila diberikan double dose. Nah jadi apabila si orang itu belum mendapatkan 2 dosis dan dari 2 dosis itu 2 minggu setelahnya, itu tuh masih belum dikategorikan aman. Jadi apabila terkena virusnya, terpapar virus dan lain-lain, itu bisa saja jadi ngedrop dan bahkan terkena lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena di saat itu kan tubuh kita sedang melawan si virusnya sendiri. Yang mana tentara kita lagi kerja, terus tiba-tiba kita abai dan lain-lain, seperti yang biasanya kan kalau di rumah karena kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Seperti lalu kita aktivitas dan lain-lain, dan kita merasa kita sudah divaksin, yang mana kita merasa lebih aman, jadi biasanya kita lebih abai tentang. Jadi sebenarnya habis vaksin kemarin tuh sudah ada pengarahan dari dokter dok. Kita satu gelombang yang masuk 10 orang nih. Habis semua kita 10 orang disuntik, ada dokter yang datang satu ngasih pengarahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan sudah divaksin nih dosis pertama. Habis ini jangan kemana-mana ya, istirahat di rumah, imun kita lagi drop gitu. Cuman dasarnya kita bandel kali ya. Ada yang perlu kerja, ada yang perlu ke mana, ada yang perlu kemana. Akhirnya ya udah kena semua akhirnya. Akhirnya ya mungkin juga karena itu ya, itu kayak bener ya. Kan kebanyakan juga kayak Bapak juga kan tadi bilang kalau misalnya kenanya satu keluarga. Memang klaster-klaster yang sering tuh kalau nggak sekeluarga di tempat kerja. Kenapa? Biasanya kalau kita makan bareng, kita tempat masker dan lain-lain. Jadi protokol kesehatannya biasanya kendor ketika itu, karena kita merasa aman ketika kita dekat orang yang kita kenal biasanya. Yang lebih beratnya di keluarga ini lagi, misalnya satu kena, mau nggak mau yang lain ngurus kan. Mau nggak mau yang lain ngurus, ini akhirnya kena juga. Untuk kita yang awam nih, misalnya ada keluarga kita atau siapa yang dekat dengan kita kena gitu, kira-kira kita perlu siapin apa sih dok di rumah dok? Gitu. Kayak misalnya oksigen kah, atau vitamin kah, atau kayak misalnya oximeter atau apa, kita ada yang perlu kita siapin? First aid-nya ya berarti. Iya betul, first aid-nya lah. Ya kalau untuk COVID ini yang pertama ya vitamin sih. Dari vitamin C, vitamin B, E, D, zinc. Zinc itu apa ya? Zinc itu bukan vitamin ya. Jadi semacam mikronutrien lah. Kan ada makronutrien, ada mikronutrien. Nutrisi lah ya. Makanan ya nomor 1 ya kan, nutrisi dari makanan. Kemudian
Yang kedua itu untuk screening suhu. Kalau anak-anak kan biasanya ada suhu tuh untuk cek suhu anak itu yang ditaruh di ketiak. Termometer ya. Termometer. Untuk kita screening demamnya. Cuma nanti kalau misalnya terpapar dengan COVID itu harus yang benar-benar harus siap itu ya itu oximetri tadi untuk ukur saturasi oksigen dalam darah. Nah, itu yang paling umum sekarang yang banyak ditemuin di pasaran yang jepitan di jari itu ya, jari, kecil itu ya. Oke. Terus kalau misalnya ada uang lebih ya mungkin beli alat tensi. Ya. Karena tensi itu kan penting juga, dilihat kondisi tensinya kalau misalnya dia naik atau turun gitu. Nanti kalau memang sudah gejalanya itu parah, itu nanti diperlukan oksigen. Jadi bertahap dia. Jadi nggak langsung semuanya kita harus siap sedia dalam. Jadi yang pertama tuh tetap pencegahan tuh lebih diutamakan. Jadi kita ya tetap prokes, masker kayak gitu kan, cuci tangan, prokes dulu lah pokoknya semua pertama. Terus lalu first aid-nya itu tadi vitamin, herbal, kalau misalnya ada madu, susu, kayak gitu. Nutrisi lah nomor satunya itu. Nomor 2-nya baru alat-alat kesehatan yang diperlukan kayak tadi suhu sama oximetri itu. Betul. Bisa dibeli di mana tuh, Dok? Bisa dibeli di Alkes, toko Alkes. Alkes ada ya. Di sekitar kalau di Bali ini sekitaran Rumah Sakit Sanglah itu banyak toko Alkes. Kan kemarin tuh sempat kesulitan masalah oksigen tuh saya. Nah, kalau oksigen nih untuk saat ini memang agak susah, tapi sekarang harganya udah mulai turun. Oksigen, tabung oksigen, dokter. Jadi ada yang disewakan dengan regulator, ada yang tabung aja. Terus nanti ngisinya itu yang jauh, Dok. Isi ulangnya itu yang jauh. Itu kalau udah terpapar yang parah ya, gejala yang parah COVID-nya. Kalau kemarin itu masalah waktu keluarga saya kena ini sih. Masalah susahnya itu nyari regulatornya. Oksigennya banyak waktu itu, masih bulan lalu tuh masih banyak. Oksigen saya dapatnya di SM Gas di Nusa Kambangan. Oh, itu ada banyak. Di situ enaknya bukan promosi sih, sekalian iklan juga sih. Enggak juga sih, informasi nih. Informasi penting soalnya. Itu tabung tidak sewa, cuman agak lumayan mahal jaminannya, 1,5 juta. Jaminannya. Cuman nanti setelah selesai tabung kita nggak pakai lagi, uangnya kita balik lagi. Isi ulangnya satu tabung tuh kalau nggak salah 60.000 kemarin itu. Tapi mereka nggak sediain regulator. Kita yang nyari regulator ini yang susah. Alhamdulillah kemarin dapat dari teman-teman MCI Malah Center, Bang Michael, Bang Michael ya kalau nonton. Nah itu beliau yang bantu, alhamdulillah. Mungkin teman-teman kalau ada yang kesulitan bisa hubungin beliau. Nah lalu 1,5 juta kita jaminan, dapat tabung itu. Ya alhamdulillah sih, sangat membantu waktu itu. Lalu obat-obatan juga banyak ya sekarang ya, kalau obat-obatan udah mulai banyak di Kimia Farma ini nggak apa-apa kita sebut karena kan BUMN kan ya. Jadi mereka udah menyediakan komplit dari mulai regimen COVID, dari Viviravir itu yang sangat dianjurkan banget ya kan. Terus obat-obatan simptomatis. Oseltamivir nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi. Nah, antibiotik juga nggak dipakai ya dokter ya. Betul. Jadi udah mulai nggak dipakai lagi. Jadi kayak azithromycin, levofloxacin itu udah nggak dipakai lagi. Wah itu menyiksa lo pakai Evo tuh. Itu berat emang. Kayak dulu kan waktu awal gelombang pertama itu ada pemakaian kloroquine untuk demam apa namanya malaria. Terus ada pemakaian apa lagi ya? Ya macam-macam lah itu, ivermectin ya kan untuk parasit. Nah ini kacau nih. Jadi kemarin belum ada uji klinisnya ini udah. Jadi kemarin waktu saya dirawat nih dok, waktu saya dirawat dia cerita sedikit ya, waktu saya dirawat itu semua obat yang oral saya berhenti kan, karena agak lumayan berat waktu itu kondisi saya. Jadi mulai masuk infus itu apa ya, antivirusnya ya, Remdesivir. Remdesivir itu, lalu antibiotiknya itu apa tadi? Azithromycin. Bukan. Levofloxacin. Ya, levo. Itu juga. Ya, itu ngasihnya barengan, Dok. Jadi jadwalnya jam 5 pagi, pokoknya sebelum subuh itu perawat masuk ngasih itu, ngasih antivirus sama antibiotik. Disuntikin ya. Lewat infus. Lewat infus gitu. Cuman dia udah ngasih peringatan, Pak. Ini perih. Akan sakit ini satu lengan gitu. Akan sakit satu lengan. Jadi Bapak tahan aja gitu. Waktu dia kasih
Emang sakit dok, sakit. Dia tuh ada bintik-bintiknya, nggak hilang sampai sekarang sih, ada bintik-bintik itu mulai ya. Cuman kalau nanti alerginya kuat, kita berhentiin gitu. Kalau bapak masih bisa tahan, tahan aja gitu. Kasih, saya ngelihat tetesannya infus itu udah bukan yang netes gitu, udah ngucur kayak air terjun jorot gitu. Itu emang sakit banget dok, emang sakit banget. Sampai bilang ke perawatnya, Pak ini emang sesakit ini, iya emang sakit Pak gitu. Kalau tahu gini saya sholat subuh dulu gitu. Akhirnya saking sakitnya udah jam 5:30 gitu, saya masih lewat dikit, belum selesai saya karat 2 kantong ternyata saya pakai antivirus ya. Jadi 2 kantong antivirus, 1 kantong antibiotik harus selesai itu. Akhirnya nunggu sampai udah deket jam 6 kan udah waktu subuh udah mau selesai kan. Ya udah mau nggak mau sholat subuh sambil berbaring, nggak bisa gerak tangan yang kanan, cuma sambil berbaring aja. Akhirnya besoknya ini jadwalnya antivirus sama antibiotik ya udah saya tunggu, saya sholat subuh dulu jam 5:04 habis itu silakan dah. Tapi emang sakit dok, emang sakit dok gitu dok. Jadi partikelnya besar gitu. Emang sakit, tapi alhamdulillah itu kalau nggak salah saya antivirus sama antibiotik itu 5 hari ya nggak salah ya, 5 hari selesai. Udah dan 5 hari memang sekali pemberian kan? Iya sekali pemberian. Dan saya dinyatakan negatif itu setelah 5 hari dirawat. Jadi ini sekalian ada perbandingan juga nih, saya bisa kasih perbandingan sesuai pengalaman. Jadi saya yang dirawat di rumah sakit itu begitu selesai di rumah sakit segera cepet dok. Ya udah biasa aja, yang isoman di rumah aku itu lama banget. Lama banget. Nah, emang gitu ya? Mungkin karena pengaruh obatnya itu ya. Diberikan terapi dan lain-lain. Sebenarnya kan kalau yang isoman juga di rumah kan harusnya tetap olahraga dan lain-lain. Jadi tergantung dari individunya masing-masing. Saya juga menggunakan ini. Kalau misalkan klaster keluarga. Betul. Kan tadi kan ngebahas tentang hal-hal apa aja sih yang kita perlukan di rumah selain post vaccine. Iya. Kita juga harus perlu waspada karena kan kita udah tahu nih ada 1 orang nih yang terinfeksi. Jadi kalau bisa yang merawatnya itu diminimalisir, jangan satu keluarga ganti-gantian atau apa, kalau bisa 1 orang aja. Terus juga makanan dari mangkoknya dan lainnya dipisah, kamar mandi dipisah seperti itu. Jadi si virus itu nggak nyebar ke semua keseluruhan keluarganya seperti itu. Makanya itu udah bener sih. Makanya itu namanya pemerintah isolasi, itu bikin isolasi terpusat. Sekarang nggak kita bayangin aja teman isolasi keluarga tapi isolasi. Nggak masalah teman-teman kita, contoh teman-teman kita yang hidupnya sekarang tinggalnya ngekos 1 keluarga, mau isolasi kayak gimana coba? Ya kan susah juga kan dok. Nah, makanya ini alhamdulillah pemerintah sudah sediakan ini. Banyak orang yang masih skeptik gitu loh, kayak skeptik terhadap COVID ini atau nggak skeptik terhadap pemerintah lagi, pemerintah bahwa ada dijadikan ladang bisnis nih atau apa gitu. Jadi lebih baik saya nggak usah tes deh. Kalau saya tes nanti saya di COVID kan lebih repot lagi saya nih. Lebih masih baik kan kayak gitu dok. Iya kalau diisolasi kan emang dampaknya ke ekonomi ya, terutama untuk kepala keluarga. Kalau untuk ibu rumah tangga ya nggak bisa ngurus keluarga ya kan. Tapi emang itu yang perlu dipikirin ya, worst case-nya harus di. Kalau mereka sebenarnya positif tadi, ketahuan positif buat dampak keluarganya betul. Gitu. Pernah ketemu kasus kayak gitu kan? Iya, kita kan sempat home care ya 1 keluarga kena, itu jumlah ada 7 orang. Tapi ya mereka punya rumah itu seperti hotel. Masing-masing kamarnya masing-masing. Enak kalau kita semua kayak gitu enak dong. Kalau itu kan gampang udah ya kita edukasinya ya kan. Mereka udah teredukasi lah. Nah ada kasus yang 1 rumah kamarnya sedikit ngumpul semua sekeluarga kena. Nah ini yang susah kita edukasinya. Dan kita coba untuk rawat gitu, ternyata nggak mau, ya udah balik lagi. Ini agak susah nih yang kayak gini modelnya. Jadi gimana ya, kita juga sebagai nakes juga susah kita mengedukasi itu. Jadi 1 keluarga dokter, 1 keluarga semua kena, itu yang ngumpul aja udah seperti nggak ada apa-apa gitu. Nanti kalau udah dokternya udah pulang, masker dibuka,
Ya gimana ya dokter? Iya. Tapi alhamdulillah kan dari upaya pemerintah sendiri udah menyediakan yang Iya, tapi yang alhamdulillahnya ISPA itu isoter itu Jadi dokter ya. kan memang sebenarnya dia memang tidak memiliki kemampuan secara finansial dan Betul, secara betul. infrastruktur juga untuk melakukan isolasi mandiri, makanya dari pihak pemerintahnya dijemput orang-orang yang seperti itu karena takutnya kalau misalkan mereka semua naudzubillah kena gejala yang parah atau gimana dan masih skeptis itu kan bisa di rumah sampai Betul. meninggal. Karena kan ada juga yang isoman tapi meninggal di rumah. Seperti itu kan ada juga Pak. Ada. Betul. Banyak Ada, bukan? banyak. Ada Sekali. banyak. Betul. Jadi mereka nggak mau dibilang COVID. Betul. Mereka berobat ke kita, dok ini saya ada gejala gini. Gejalanya ISPA ya kan. Ya saya curiganya ke arah sana, ke arah COVID. Tapi dok saya nggak mau di swab ya. Pokoknya kasih obat aja. Pokoknya saya mau di rumah aja. Pokoknya maunya mereka lah gitu. Kita mau edukasi susah gitu dok. Di lapangan kayak gitu kondisinya sekarang. Jadi banyak pasien yang terpapar menurut kita, pemeriksaan kita. Tapi mereka nggak mau gitu loh. Nah mungkin itu tadi gimana susahnya sekarang itu kayak gitu di lapangan kayak gitu dokter. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang lagi menyimak kita nih dok. Ini saya bacain satu-satu ya. Apa mungkin pas habis vaksin malah menyepelekan karena menganggap karena sudah terjaga dok gitu. Jadi imbasnya malah terpapar COVID. Nah ini yang Itu tadi yang kita tadi, bicarakan. iya. Jadi Apa bener bisa kayak gitu? Memang betul. Nggak bener kayak tadi gitu. Kayak saya. Kayak saya gitu. sesuai pengalaman. Nah, sesuai pengalaman gitu. Jadi memang vaksin ini butuh waktu untuk bekerja secara efektif ya dok ya. Dan meskipun efektif, dia kan Nggak menjamin juga ya. Nggak kayak menjamin juga. kasarnya kita mengendarai motor atau mobil, kita pakai seat belt, pokoknya pakai semua protokol keselamatan, tapi Tetap tetap kecelakaan. aja bisa kecelakaan. Hmm. Betul. Tapi paling enggak seatbelt Minimal. dan Iya, helm betul. itu meminimalisir kerusakannya, betul gitu. Minimalisir Nah. kerusakan. Oke. Ini ada yang kedua nih pertanyaan. Apakah benar vaksin Moderna lebih bagus dari vaksin Sinovac dan AstraZeneca dikarenakan lebih kecil efek sampingnya? Itu vaksinolog sih yang bisa menjelaskan. Tapi kalau dari segi penjelasan seluruhnya yang udah kita ini, efikasinya memang lebih bagus Moderna. Kalau kita detailnya kita nggak paham ya. Cuma kan di situ ada tabel-tabel tuh Sinovac, Moderna, AstraZeneca ya kan. Ada efek samping apa segala macam. Dan efikasinya itu yang bagus itu memang Moderna sama AstraZeneca. Dan nggak usah bingung deh kalau membandingin vaksin. Sekarang orang mau berangkat umroh sama haji. Sekarang diterima vaksin di Saudi apa? Itu aja sekarang, gitu aja simpelnya. Kalau gitu sekarang saya tanya dok. Misalnya saya sudah terlanjur vaksin Sinovac nih dosis pertama. Terus saya mau rubah jadi Astra bisa nggak? Saya mau coba jawab yang sebelumnya boleh? Oh, boleh. Oke. Jadi kan terkait membandingkan vaksin-vaksin, mana sih yang lebih bagus? Iya. Saya pernah baca artikel yang cukup menarik. Jadi kan untuk mengetahui vaksin mana yang lebih bagus, itu tuh ada penelitiannya. Betul. Nah, yang mana ternyata efikasi sebuah vaksinasi itu bisa diuji apabila syaratnya lokasinya sama, terus lokasi pengujiannya sama, subjeknya sama. Misalkan orang-orang yang diujinya harusnya sama, dan lain-lain. Yang mana hal itu membuat vaksin itu nggak mungkin bisa diuji secara fair karena kan misalkan ada penguji Sinovac, misalkan di Cina diuji, terus di Brazil diuji, tempatnya beda, lokasinya beda. Kondisi di saat itu ketika pengujian jumlah virus yang ada dan terpaparnya beda. Jadi saya pernah baca, jadi sebenarnya membandingkan antara virus itu agak kurang adil karena dari segi subjek banyak sekali faktor-faktor pembeda dari masing-masing penelitiannya. Iya. Jadi vaksinasi yang terbaik adalah vaksinasi yang bisa didapatkan secepat mungkin. Karena pada dasarnya semua vaksinasi itu sudah teruji klinis kok. Jadi yang mana yang bisa, yang mana yang tersedia dan kamu bisa dapat itu dengan cepat, lebih baik diambil yang itu. Betul. Okay. Sesuai anjuran pemerintah juga seperti itu kan. Berarti tetap yang dilanjutin Sinovac walaupun udah Betul. Sama kayak sunnah dok, kalau kan yang dekat dulu yang jangan usah jauh-jauh. Masya Allah ya. Kalau yang ganti vaksin itu sih sebenarnya saya ada penelitiannya, tapi penelitiannya itu nggak ada yang melibatkan Sinovac. Kalau nggak salah penelitiannya itu yang mengganti dari Astra ke Pfizer, yang mana jadi orang yang di dosis pertama Astra, dosis keduanya Pfizer itu biasanya lebih baik,
lebih baik pembentukan antibodinya. Tapi untuk vaksin lain belum ada. Jadi jadi masih belum tahu kan itu. Karena ini kan akhirnya kita jadi ini dok, banyak pertimbangan perjalanan keluar yang misalnya kayak tadi kita mau umroh, mau haji gitu, udah terlanjur Sinovac gini. Jadi kalau nakes enak ya, kita dapat vaksin ketiga Moderna dapat. Apa saya kuliah kedokteran dulu. Keburu tua. Iya, keburu tua kita. Gitu, kuliah yang lama aja lama gitu. Demokrasi ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah statement orang yang dinyatakan sembuh atau sudah negatif dari COVID itu bisa dibilang imunnya lebih bagus, jadi lebih kuat untuk melawan virus COVID? Dan apakah dan sikap apa yang harus dilakukan kepada orang yang sudah sembuh? Ya gini aja intinya. Gimana? Kalau udah sembuh dari COVID nih, pakai kita nyantai-nyantai apa gimana? Ya tetap prokes. Jadi kan kita sebagai percontohan ya, penyintas COVID seperti Mas Reza tadi, ya kalau bisa prokesnya diperketat lagi, ya tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya infeksi berulang, karena kan namanya infeksi virus kita di mana-mana bisa kena kayak gitu. Kondisi tubuh kita juga dilihat, kondisinya lagi bagus apa enggak gitu. Betul. Jadi nggak bisa untuk kemungkinan untuk terinfeksi kembali ya dok ya. Betul. Tapi memang ya kita anggap aja kita kalau kena COVID ini dapat vaksinasi alami gitu ya. Bener nggak sih? Sebenarnya kalau misalkan dari penelitiannya, orang yang setelah terkena COVID dengan orang yang mendapatkan vaksinasi COVID lebih bagus orang yang mendapatkan vaksinasi COVID. Oh gitu loh? Betul. Jadi di beberapa negara yang memang stok vaksinnya melimpah, orang yang terkena COVID itu dia tetap diberikan vaksinasi. Betul. Namun kan terkadang tergantung prioritas negara ya. Kadang kalau misalkan stok kita sedikit, mungkin dia termasuk ke orang-orang yang kan pada awal-awal kan orang yang terkena COVID udah nggak usah divaksin dulu, tuh kan udah ada antibodinya. Kan waktu awal-awal di Indonesia gitu ya. Iya. Nah sekarang udah bisa. Iya, sekarang beberapa bulan baru bisa. Nah, saya juga gitu. Kemarin saya habis sembuh itu, saya mau ngambil yang dosis kedua disuruh nunggu 3 bulan. 3 bulan. Tapi boleh. Boleh. Tuh, oke. Oke, kita. Jadi tetap ya walaupun vaksin yang pertama dia terpapar, kemudian kan dia dapat antibodi tuh. Betul. Tetap nunggu 3 bulan dokter. Iya, betul. Lalu ada lagi nih pertanyaan. Saya habis positif dan sudah sembuh, tapi nafasnya masih sesak. Itu kenapa ya dok? Kira-kira vitamin apa yang diperlukan? Itu sama seperti kasus efek ini long COVID. Jadi efek sisanya tuh masih ada. Akibat peradangan yang ditimbulkan dari antibodi dan virus itu tadi. Memang debrisnya tuh udah nggak ada, virusnya udah nggak ada. Tapi sisa peradangannya masih ada. Kalau untuk pengobatannya, yaitu harus dengan anti radang sih dok ya. Anti radang, terus dengan vitamin yang tadi itu, multivitamin lah. B, C, E, D, zinc, nah itu setiap hari diminum. Terus nutrisi, susu tuh penting juga. Olahraga yang penting juga. Olahraga tadi. Jadi kemarin itu, ini sharing lagi saya nih. Kemarin habis saya keluar dari rumah sakit itu, dokternya bilang, Pak, Bapak ini udah negatif. Cuman sudah terlanjur paru-parunya pneumonia. Nah, jadi hasil ronsen saya diliatin, memang udah ada bercak-bercak kayak gitu. Jadi Bapak pulang aja nggak apa-apa, insya Allah udah nggak menular COVID-nya. Tapi Bapak harus lanjutin minum obat ini dan olahraga Pak. Karena ini ibaratnya gini, ini sekarang paru-paru Bapak segini, pada kondisi normal bisa mengembang segini Pak, sekarang cuma bisa mengembang segini, karena ada pneumonia gitu. Nanti Bapak latih olahraga, dia akan berkembang lagi seperti normal dulu lagi gitu. Ya kita berharap bisa kembali normal lagi sudah. Tapi itu jangka panjang tuh Pak, agak bisa berharap cepet seminggu 2 minggu selesai gitu. Tapi emang gitu ya dok ya? Betul, karena kan si virusnya itu kan dia menyerang dan kayak jaringannya tuh kayak rusak, sel turutnya rusak, terus dia kan sebenarnya paru-paru itu memiliki kemampuan untuk mengembang, mengempis. Nah karena jaringannya rusak, kemampuan itu tuh berkurang, yang mana bisa dilatih kalau kita olahraga terus-terusan, kan kayak kapasitas paru kita terlatih. Betul, lama-kelamaan akan insya Allah membaik gitu. Oh itu yang nanya Saleh Mas Hadi tadi. Bagus kalau menyimak nih. Ya oke, sekarang agak panjang nih sebentar pertanyaannya, saya bacain ya.
ini dikasih riwayat ininya. Tanggal 8 sampai 10 Agustus sakit tenggorokan dan flu. Tanggal 11 sampai 15 Agustus demam dan badan terasa dingin. Tanggal 13 sampai 22 Agustus anosmia. Tidak, udah hilang penciuman, hilang perasa. Tanggal 15, 16 dan 18 Agustus sesak nafas, tes oximeter 97 sampai 98. 17 Agustus antigen alhamdulillah negatif. 19 Agustus kondisi tubuh membaik, hanya anosmia, sekarang alhamdulillah membaik. Bagaimana dengan case seperti ini, Dok? Dan pekan ini jadwal vaksin dosis kedua, apakah boleh ikut vaksin? Kalau terkonfirmasi negatif ya boleh ya, Dok ya. Cuma kalau udah dilihat dari riwayat gejalanya itu, Betul. dia sudah lewat klinis COVID-nya itu. Ya, jadi tanggal 8 Seharusnya- pertama gejala, sekarang tanggal 19 Agustus Nah, iya. masih anosmia tapi. Nah, ini kendala di lapangan ya. Kalau kita lihat dari tanggal 10, 9, 10 itu kan dia udah mulai terpapar kan gejala ISPA. Nah, itu biasanya pada untuk pemeriksaan screening itu diharuskan periksa itu dari tanggal pertama dia bergejala sampai 12 hari. Nah, ada range-nya. Nah, hari pertama, hari kedua tuh belum tentu dia positif. Tapi nanti setelahnya hari 3, 4, 5 itu pada saat lakukan pemeriksaan itu biasanya dia positif. Dengan adanya gejala yang tadi demam itu. Seharusnya dia diperiksa tuh pada saat demam itu. Oke, Nah, oke. tapi oke. kalau dia udah lebih dari 10 hari, udah sampai berapa hari itu tadi? Tanggal 15 ya. Tanggal berapa tuh tadi yang Tanggal 8 Agustus Dia ceknya. itu gejala awal, lalu tanggal 17 Agustus dia tes. Nah, udah lewat itu. Udah lewat dari range pemeriksaan. Itu biasanya COVID-nya udah negatif dia pada saat pemeriksaan itu. Oke. Atau juga bisa karena bukan COVID, mungkin batuk pilek yang lain, kan nggak menutup kemungkinan. Infeksi yang lain, bakteri pun bisa. Oke, pertanyaannya apakah boleh ikut vaksin dosis kedua? Untuk vaksin Lebih tanya sama petugas vaksin aja ya. itu kan nanti di apa sebelum vaksin itu kan ada screening, iya, ada screening. ada lembaran form gitulah, itu diisi nanti. Kalau misalnya itu nilainya bisa untuk vaksin ya bisa. Ada komorbid kah, ada pernah bergejala kah kan gitu, Dok ya. Walaupun kita nggak dicek swab antigen, tapi kalau ternyata dalam beberapa minggu itu ada gejala, biasanya dilarang vaksin, Dok ya. Kalau di formnya itu. Jadi mungkin gimana ya? Baik ya itu di screening dulu lah. Screening dulu kalau Screening dulu ya. Nah. ketemu dengan petugas vaksinnya. Anosmia ini apakah bisa dipastikan dia COVID? Nggak selalu sih. Selalu ya? Ya cuma karena Tapi itu khas banget ya. khasnya COVID, khasnya ya. COVID itu ya. Jadi kehilangan indera penciuman dan sama perasa itu ya. itu khasnya untuk sekarang tuh anosmia. Kadang-kadang dia lemes banget sih emang kalau COVID nih. Lemes badan tuh. Kayak kena tipes. Iya, betul. Itu yang khas juga. Demam sama ISPA. Anosmia ini kok bisa lama banget, Dok ya? Saya ada teman saya satu, kita kenanya barengan waktu itu. Kenanya barengan, udah sebulan lebih berarti. Itu harus udah dirangsang negatif, sih. tapi anosmia sampai sekarang. Betul. Nggak hilang. Apa rasanya ini masih nggak bisa ngerasa. Ya kerusakan saraf yang ditimbulkan infeksi dari COVID-nya itu beda-beda sih masing-masing orang. Kadang ada yang 3 hari udah kembali. Udah balik. Oh. Itu sebenarnya harus dirangsang sih dia. Saraf itu kan harus dirangsang dia. Makanan enak berarti. Ya mencium bau. Bau yang enak-enak kayak. yang baunya khas kayak kopi bisa. Oh, itu. Kopi, Iya. minyak kayu putih. Tapi emang, Dirangsang sih emang. tapi emang pas kehilangan penciuman itu sampai parah sih lah. Sampai bau detol, bau Baiklin tuh nggak berasa. Iya, bau ini pun ke belakang pun nggak Iya. yang parah itu. Itu satu yang saya syukuri itu. Dan satu saya syukuri dari anosmia. Dari anosmia. Sisanya nggak ada. Makan udah terasa ya. Iya, Masya Allah. Itu terus apalagi Ya itu udah makanya kenapa COVID ini disebut pandemi, karena ISPA yang nggak biasa kan gitu, nyerang saluran pernafasan infeksinya tapi nggak biasa gitu, gejalanya bisa sampai diare bahkan. Oh iya betul. Itu kita semua
kalau nggak salah Makanya itu saya kita agak diare bingung semua. juga ini kenapa dia menginfeksi saluran pernafasan, kenapa jadi diare gitu. Saya sempat bingung juga gimana ngejelasinnya ke pasien. Oh iya, terus ada tambahan informasi lagi sharing dari saya kemarin. Jadi kalau memang gejala sudah dirasa berat, jangan takut untuk dibawa ke rumah sakit. Karena masih banyak teman-teman kita yang agak ragu nih ke rumah sakit. Iya, ragu banyak, bukan ini banget. Banyak Terkendala nggak mau. biaya, Ya. mungkin biaya Takut mati di rumah sakit. Iya. Saya nggak mau dok mati di rumah sakit. Udah saya nggak apa-apa mati di rumah aja. Yang penting saya nggak di rumah sakit gitu intinya kayak gitu. Nah, itu gimana tuh ngejelasannya susah kan? Susah memang. Karena memang gini, rumah sakit kemarin tuh ya saya sharing pengalaman lagi. Jadi rumah sakit itu alhamdulillah tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Iya, benar. Nah, saya dirawat kurang lebih seminggu. Orang tua saya yang satu dirawat 18 hari, yang satu 14 hari. Orang tua saya ini yang ya lumayan parah karena mereka dua-duanya komorbid kan. Jadi pemeriksaan jantungnya mereka lebih komplit. Yang ya. satu pemeriksaan diabetes apa segala macam, peralatan yang dipakai juga lebih lengkap kan semuanya gitu. Kalau saya kan cuma gejala biasa aja lah. Itu spesial pun nggak keluar uang. Pulang dari rumah sakit dapat suntikan insulin apa segala macam, semuanya udah termasuk dalam situ gitu. Jadi masya Allah, nggak BPJS. Beda BPJS ini. dokter. Askas BPJS itu mungkin pas registrasi awalnya aja. Bapak punya BPJS, oh ada. Ini dulu Pak ya, nanti setelah terkonfirmasi di PCR positif, itu semua ditanggung. Alhamdulillah. Jadi, langsung dari pemerintah. Dari pemerintah. Jadi saya nggak punya asuransi apapun, nggak pakai BPJS. Yang kita bawa cuman KTP dan hasil tes antigen waktu itu dok. Nah, hasil tes antigen. Tapi tetap di PCR ulang sama dia. Nah, di PCR langsung diperiksa semuanya. Memang sebenarnya kan yang ditakuti dari COVID tuh karena kan dia penyebarannya cepat sekali. Iya, betul. Pertambahan pasiennya banyak, sedangkan kebutuhan dan infrastruktur kita tuh Iya, memang buat didesain buat nggak yang nampung. ini. Betul. Jadi banyak orang yang sakit dan lain-lain tidak mendapatkan tidak mendapatkan penanganan yang sesuai seperti itu karena harus menunggu dan kapasitasnya full seperti itu. Jadi jangan salahkan kita dokter ya. Ya, masyarakat ini kadang-kadang gitu dokter, ini dokternya nih yang nggak ini gitu, kadang-kadang gitu sih, kita yang disalahkan, pemerintah nggak aware bagaimana, padahal kita udah berusaha maksimal untuk melakukan pelayanan kayak gitu. Ada pertanyaan lagi, apakah ada gratis vitaminnya habis positif? Kalau setahu saya misalnya tes PCR dinyatakan positif, ikut PCR gratis nih yang tadi saya sampaikan, itu langsung terdaftar di data Kemenkes. Di situ kita bisa klaim obat-obatan sama vitamin semua di sana. Tapi setelah itu kita mau minta lagi, wallahualam nggak tahu gitu. Jadi kalau mau lanjut obat-obatan tambahan hubungi dokter dong. Tapi mau nambahin saya. Nah. Jadi kan sebenarnya kan kenapa ketika pasien COVID diberikan vitamin itu karena memang ada penelitiannya. Kalau misalkan diberikan vitamin dan lain-lain, penyembuhannya lebih cepat. Tapi yang diberikan vitaminnya itu kan dosisnya lumayan tinggi. Betul. Jadi untuk dosis harian sebenarnya tuh nggak usah makan sebanyak itu. Jadi dari buah-buahan sehari-hari dan lain-lain untuk memenuhi vitamin sehari-hari sudah cukup. Jadi kan vitamin tuh nggak terlalu banyak ya kebutuhannya setiap harinya. Sedangkan kalau kita minum vitamin yang di kapsul gitu-gitu biasanya tinggi. Betul. Ada yang 1.500. Yang mana itu bisa mengakibatkan buruk ke ginjal kita juga nantinya. Gitu. Jadi untuk konsumsi vitamin sehari-hari juga lebih baik ya seperlunya saja. Jadi kalau kita sudah sembuh dari COVID nih, kita mau lanjutkan konsumsi vitamin, sebaiknya nggak dosisnya kita kurangi jauh dari waktu kita sakit ya dok ya. Iya. Yang tadinya misalnya vitamin C 3 kali sehari cukup sekali sehari dok ya. Ya gitu. Ya benar tadi harus banyak makan buah sih. Atau kalau dapat masih bisa kita cukupi dari yang alami Alami dulu. Toh udah nggak sakit lagi kan? Iya. Tujuannya kan udah berbeda sekarang. Bukan terapi lagi kan, untuk maintenance. Oke, nggak berasa nih kita udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Gitu, jadi kita akhiri diskusi kita ya dok ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Terima waktunya. kasih, sama-sama. Mudah-mudahan
diskusi kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang menyimak, lalu informasi-informasi yang kita berikan juga insya Allah bisa berguna juga bagi teman-teman yang menyimak. Misalnya butuh informasi tambahan, dokter-dokter kita yang ada di sini insya Allah siap. Lalu jangan lupa misalnya memang ada yang teman-teman yang ketahuan positif atau merasakan gejala-gejala COVID ini, paling cepat, paling gampang bisa hubungi puskesmas terdekat atau satgas COVID yang ada di kelurahan gitu. Insya Allah sekarang penanganannya sangat cepat gitu, jadi bisa hubungi mereka. Dan kita ini sebenarnya sebagai warga Indonesia, pembayar pajak yang taat juga ini hak kita nih untuk mendapatkan fasilitas seperti ini, Dok ya. Jadi jangan sampai hak kita ini kita nggak pakai, misalnya kita sudah emang punya gejala dan sudah terkonfirmasi positif, isolasi terpusat, obat-obatan sebagainya ini. Itu ya, mudah-mudahan kita doakan segera agar pandemi ini segera cepat berlalu, Dok ya. Amin. Jadi kita ngobrol-ngobrol nggak pakai masker lagi, ya kan? Jadi nanti kita beberapa tahun ke depan kita bisa lihat video ini kan, ini zaman COVID nih masih pakai masker, sekarang udah bisa lihat biji putih lagi ya. Gitu, udah. Oke, kita akhiri diskusi kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.